Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Safitri, SSI MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar Universitas Terbuka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Lestari, NIM 0489511727 dengan jurusan Pendidikan Biologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempraktikkan 8 keterampilan mengajar sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah Pemantapan Kemampuan Mengajar Universitas Terbuka.
sumber energi protein kita yang pertama, sehingga makanan yang kita konsumsi hari itu harus mencakup 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu berarti mulai dari apa saja? Makanan 4 sehat 5 sempurna berarti karbohidrat, kemudian protein, terus kalsium, ya, terus lagi sayur. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini butuh sayur, protein. Tapi nek karbohidrat dengan protein itu diusahakan banyak proteinnya daripada karbohidratnya. Jadi yang dibutuhkan tubuh kita itu bukan hanya kok karbohidrat yang banyak, tetapi protein dan kalsium itu juga harus seimbang. Kenapa kok manusia itu dilarang menggunakan atau mengkonsumsi karbohidrat? Bagian dulu ya. Ya, ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti akan saya berikan suatu masalah. Nanti salah satu silakan kalian presentasikan ke depan, salah satu kelompok perwakilan masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Silakan dari masing-masing kelompok, silakan dengan tempat duduknya, teman tulisannya ke belakang, silakan didiskusikan. Kemudian nanti salah satu mewakili untuk maju ke depan. Perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 2 dulu silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan apa saja faktor yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan. Pertama, pola makan tidak sehat. Konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan rendah serat dapat memperlambat proses pencernaan dan meningkatkan risiko masalah pencernaan seperti 3. Kurang aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat mengganggu penggerakan normal makanan dalam seluruhan pencernaan, meningkatkan resiko sembelit dan masalah pencernaan lain. Saluran pencernaan dapat disebabkan oleh virus, rotavirus, norovirus, bakteri E. coli, salmonella atau parasit atau Graidium residium. Kelima, yang dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Jadi benar ya yang dikatakan dari kelompok 2 tadi bahwa penyebab penyakit yang terjadi di sistem pencernaan itu beragam. Salah satu yang paling penting itu stres. Makanya ini ada orang yang sakit penyakit lambung, jangan hanya ditanyakan karena apa. Lambung itu tidak hanya disebabkan oleh karena makanan, tapi juga karena faktor pikiran kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga pola makan kita supaya makanan kita itu sehat? Caranya gimana? Menjaga pola makan yang sehat meliputi beberapa hal penting seperti makan makanan yang seimbang, mengkonsumsi berbagai jenis buah dan sayuran, serta mengatur porsi makan yang sesuai. Selain itu, penting juga untuk menghindari makanan yang kurang sehat dan memperhatikan jadwal makan yang teratur. Jadi benar yang dikatakan Akila dan temannya tadi bahwa untuk menjaga pola makan sehat itu berarti kita harus menjauhi makanan yang kurang sehat. Contohnya seperti cilok, seblak, kemudian mie ayam, bakso, dan makanan-makanan yang mengandung pengawet yang tinggi, terutama mie instan itu harus dijaga. Kemudian apa? Bagaimana cara tips supaya makanan yang kita konsumsi itu sehat dengan cara apa? Dengan cara 1, pilih jenis makanan yang porsi sehat untuk disantap. Ya, kemudian Konsumsi sayur dan buah. 3. Jadwalkan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. 4. Perhatikan jumlah kalori yang dimakan. 5. Hindari
Sebelum kita tutup pembelajaran